Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan pembinaan hari ini, alangkah baiknya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan seluruh kegiatan kita di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk pembinaan hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Eka Jaya Apriatna atau bisa dipanggil Pak Jaya. Saya mengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 7 dan kelas 8. Oke, untuk tema pembinaan kita hari ini adalah bijak dalam berteknologi. Oke, kita tahu di zaman sekarang ini perkembangan dan kemajuan teknologi sangatlah pesat, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sangat membutuhkan teknologi ini, dan teknologi ini sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang ini. Sebagai contoh, teknologi yang sering kita gunakan adalah handphone. Kalian kemanapun sekarang ini pasti yang dicari adalah handphone, yang dibawa pasti yang diutamakan handphone. Oke, kita tahu bahwa teknologi seperti hanya sebuah pisau bermata dua, yang mana teknologi ini dapat menjadikan hal baik untuk kita dan bisa juga menjadikan hal buruk untuk kita. Begitu pula dengan handphone yang kita miliki. Handphone ini akan bisa menjadi hal baik untuk kita dan bisa juga menjadikan hal buruk untuk kita. Oke, yang pertama kita mulai dari hal-hal buruk yang bisa menimpa kita apabila kita tidak bijak dalam berteknologi. Oke, sekarang di masa sekarang ini, dekat-dekat ini sajalah, kita pasti sering sekali melihat berita-berita di media sosial kalian, di YouTube, dimanapun kalian bermedia sosial, sering sekali kita temukan ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang menimpa seseorang karena tidak bijak dalam berteknologi. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, kalian sering pasti sudah tahu ada beberapa kasus yang menimpa seseorang di sana, di luar sana, terkait dengan permasalahan ketika dia tidak bijak dalam berteknologi. Seperti halnya ada penipuan yang paling booming sekarang ini, ada penipuan. Terus ada lagi pornografi juga ada. Bahkan judi juga ada di teknologi. Itu semua akan menjadi hal-hal buruk apabila kita tidak bijak dalam berteknologi. Kita akan terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Padahal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur kita dalam menggunakan teknologi, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disingkat UU ITE. Dalam undang-undang ini jelas tertulis aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar dalam berteknologi dulunya. Antara lain yaitu yang pertama, mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Itu tertera dalam pasal 27. Kemudian yang kedua, mendistribusikan berita bohong atau hoax kepada masyarakat terkait suku, agama, ras, dan golongan. Itu tertera pada pasal 28. Yang ketiga, menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bisa kita lihat di pasal 29. Kemudian mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, itu tertera pada pasal 30. Kemudian berikutnya, melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya.
tertera pada pasal 31. Kemudian pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi, menciptakan perubahan, penghilangan, dan pengerusakan. Itu tertera pada pasal 35. Itu hal-hal yang kecil dan bisa saja kita tidak cermat dalam hal-hal itu, dan kita tentunya akan terjerumus ke dalam hal-hal buruk apabila kita melanggar UU tersebut, dan kita bahkan bisa kena hukuman apabila melanggar UU itu, karena UU tersebut sudah jelas dituliskan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Alangkah baiknya kita memperhatikan hal-hal itu sebagai pedoman kita, jangan sampai kita melewati batasan-batasan tersebut, karena bisa jadi kita terjerumus dalam hal-hal yang buruk itu, yang jelas sudah dilarang dalam UU ITE tersebut. Itu hal-hal buruk. Tapi apabila kita menggunakan teknologi ini dengan bijak, dengan cermat, maka kita akan menemukan kebaikan-kebaikan di sana, atau manfaat-manfaat di dalam penggunaan teknologi. Nah, sekarang kita lihat hal-hal baik yang bisa kita dapatkan apabila kita dengan bijak menggunakan teknologi ini. Yang pertama, dalam bidang teknologi telekomunikasi, kita mudah menerima informasi, terus kita mudah berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang jauh di sana. Dengan video call, dengan telepon, kita sekarang lebih mudah. Itu salah satu keuntungannya. Kemudian yang kedua, dalam bidang bisnis, kita bisa mengembangkan bisnis kita melalui kemajuan teknologi, melalui internet. Kita sering sekali menggunakan aplikasi-aplikasi yang tentunya itu sangat berperan penting dalam bisnis dan bisa menguntungkan kita apabila kita bisa menggunakan teknologi dengan baik. Seperti contoh Shopee, Lazada, aplikasi-aplikasi tersebut mendukung sekali dalam kegiatan di bidang bisnis. Kemudian di bidang perbankan, nah di bidang perbankan ini kita akan dimudahkan dalam bertransaksi. Nah, sebagai contoh, kita membeli apa atau mau mentransfer uang, kita dapat dengan mudah dengan e-banking. Bidang lain di bidang kesehatan, teknologi ini dalam bidang kesehatan memiliki manfaat, yaitu dalam perbaiki manajemen rumah sakit atau apapun itu, dia dimanage dari teknologi. Kemudian kita lihat ada salah satu aplikasi sebagai contoh, yaitu ada aplikasi Donorku. Nah, itu di sana kita bisa melihat catatan PMI mengenai pasokan darah, atau saat kita sudah masuk di aplikasi tersebut, data kita sudah terkirim, kita pernah donor. Nah, kita nanti diingatkan kapan saatnya kita donor. Kemudian ada stok donor berapa di PMI yang di kawasan kita atau di daerah kita. Nah, itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, untuk masyarakat membutuhkan tentunya, yang bisa melihat berapa stok darah yang dimiliki oleh PMI atau Palang Merah Indonesia. Kemudian yang erat kaitannya dengan kita, dengan kalian sebagai seorang siswa atau seorang pelajar, yaitu kita bisa menggunakan kemajuan teknologi ini untuk memacu kita, untuk mendukung kita dalam belajar. Kita lihat ada banyak aplikasi di HP kita yang bisa mendukung kita dalam belajar, untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam belajar. Di YouTube, di TikTok bahkan yang kalian saat-saat ini sering gunakan. Di YouTube, di TikTok banyak sekali orang-orang yang berbagi ilmu di sana. Dia membuat video mengenai pembelajaran, pemecahan soal, dan kita bisa melihat konten-konten tersebut untuk mendukung kita dalam belajar. Apabila kita ada kesulitan, mungkin di sana
ada orang-orang yang buat konten di permasalahan kita bisa belajar dari situ. Itu adalah hal-hal yang baik yang bisa kita manfaatkan dari sebuah teknologi. Dengan melihat hal baik dan hal buruk yang tadi sudah saya sampaikan, maka alangkah baiknya kita bijak dalam berteknologi. Artinya kita dapat memilih hal-hal yang baik untuk kita lakukan, untuk kita gunakan dalam berteknologi, dan yang hal-hal yang buruk itu jangan kita lakukan. Oke. Terus berikutnya, di HP kalian pasti games itu kalian suka main games. Nah, pesan saya, kalau kalian main game, oke lah, games itu untuk kalian refreshing atau merefresh pikiran kalian ketika kalian sudah penat atau sudah capek dalam belajar. Oke, bolehlah kita atau kalian bermain game, tapi cukup 1 jam saja lah, 1 hari. Nah, 1 hari ada 24 jam, 1 jamnya oke, kalian bisa gunakan refreshing untuk bermain game. Tapi setelah itu saatnya belajar, kalian juga harus belajar. Jangan sampai waktu-waktu kalian belajar itu kalian gunakan untuk bermain game. Jangan kita campur adukan. Kita harus bisa mengatur waktu, mana waktu untuk beristirahat, mana waktu untuk belajar, dan mana waktu untuk refreshing untuk kalian bermain game. Nah, kita harus cerdas mengatur waktu. Batasi, jangan sampai game itu mengganggu belajar kita. Games hanya untuk refreshing, hanya untuk merefresh pikiran kalian ketika kalian tenang. Itulah keuntungan kita bermain teknologi. Dan tadi juga saya sampaikan keburukan-keburukan yang akan kita alami ketika kita tidak bijak dalam berteknologi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar. Semoga kalian akan sukses di hari depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.